Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin rahimakumullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada kita hidayahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus talabul ilmi dan juga mengamalkan ilmu. Amin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Salah satu sifat mulia yang diserukan oleh agama kita, agama Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah sifat al-iffah, yang dalam bahasa kita diartikan dengan menjaga kehormatan. Al-iffah ini maksudnya adalah kafun nafsi 'anil maharim. Bagaimana seseorang itu menghalangi dirinya dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, wa amma la yajmulu bil insani fi'lu, dan juga menghindarkan jiwa atau diri kita dari hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh seorang manusia. Itu makna iffah, yang tentunya sangat bagus sekali, sangat penting untuk diusahakan oleh kita semua, memiliki sifat iffah. Nah, sifat iffah ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, ada 3 macam. Yang pertama, al-iffatu an aklil haram. Yang pertama, menjaga diri dari makanan-makanan haram. Artinya seseorang muslim dan muslimah menghindari makanan-makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Menghindari apa saja yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang diharamkan, minuman yang diharamkan. Karena itu pasti berbahaya. Dan ketika seorang muslim dan muslimah makan makanan haram, minum minuman haram, maka kehormatannya sebenarnya akan menjadi rusak. Di sisi yang lain, ketika orang itu menghindari makanan haram, maka dia insyaallah itu akan menjadi salah satu sebab dia selamat dari neraka. Karena setiap jasad yang tumbuh dengan makanan haram, maka pantas untuk disiksa dengan neraka. Demikian juga manfaat yang lain, ketika seseorang itu menghindari makanan-makanan haram, dia berusaha, dia akan terus menjaga makanannya supaya tidak dia makan kecuali yang halal, supaya tidak ada yang masuk ke mulut dia kecuali yang halal, maka manfaat yang lain, doanya akan dikabulkan. Dan Allah Subhanahu wa taala pun akan menjaga hamba tersebut. Ini jenis pertama dari al-iffah. Yang kedua adalah al-iffatu an su'alin nas. Menjaga kehormatan dengan tidak meminta-minta kepada orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah taala, ketika seseorang itu minta-minta kepada orang lain, dia sebenarnya sedang menghancurkan rasa malu dia. Nah, Islam tidak ingin para pemeluknya itu menjadi orang yang minta-minta kepada orang lain. Islam ingin supaya kaum muslimin menjadi orang-orang yang punya izzah, punya kemuliaan diri, punya rasa malu yang tinggi, sehingga dia tidak meminta-minta kepada orang lain. Nabi SAW pernah berkata kepada sejumlah sahabat dengan mengatakan, ala tubayyi'un, tidakkah kalian mau berbaiat kepadaku? Mereka menjawab, qad bayya'naka ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami sudah berbaiat, berjanji setia kepada engkau. Lalu mereka pun bertanya kembali, jadi apa yang harus kami baiatkan kepada engkau? Fa'ala ma nubayyi'uka, kami harus berjanji setia kepadamu dalam apa lagi? Dalam urusan apa lagi? Maka beliau menjawab, wala tas'alun nasa syai'a, jangan pernah kalian
meminta-minta apapun kepada manusia. Jadi ini suatu hal yang sangat penting ternyata. Hal yang sangat mulia ketika seseorang tidak minta-minta kepada orang lain. Dan ternyata menjadi salah satu poin baiat para sahabat kepada Nabi SAW, ikrar setia untuk tidak pernah minta-minta apapun kepada manusia. Nah, ketika seorang hamba menjaga diri dari minta-minta kepada manusia, maka dia akan mendapatkan manfaat yang banyak sebenarnya. Hatinya akan selalu bergantung kepada Allah. Ketika dia bergantung kepada Allah, maka dia dalam keadaan sangat-sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dia sangat membutuhkan Allah. Tidak pura-pura. Ketika dia menghindari minta-minta kepada manusia, dia sebenarnya sedang memuliakan dirinya sendiri dari perbuatan-perbuatan menghinakan diri kepada sesama makhluk. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Jenis yang ketiga adalah iffatu al-farj, yaitu menjaga kehormatan dengan menjaga kemaluan dari perzinaan dan hal-hal yang mengarah kepada perzinaan. Berbuat zina merupakan perbuatan yang keji. Kita semua diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari apa-apa yang bisa menjatuhkan seseorang ke dalam perzinaan. Nah, jenis ketiga ini, maka seorang muslimah supaya kehormatannya terjaga adalah dia harus menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan segala hal yang mengarah ke sana. Pacaran, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Di antara manfaat seseorang menjaga kemaluannya dari hal yang diharamkan Allah, orang tersebut akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah taala. Ia akan termasuk salah satu dari golongan yang akan mendapat naungan dari Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sab'atun yudhillumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka dengan naungannya. Pada hari tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari mereka adalah wasyabun da'atuhum ra'atun dzatu mansabin wa jamal faqala inni akhafullah. Salah satu golongan yang beruntung tadi adalah seorang pemuda yang diminta, yang diajak oleh wanita yang memiliki status sosial tinggi, jabatan tinggi, dan juga kecantikan yang molek, ya, untuk berzina. Tapi pemuda ini kemudian mengatakan, tidak, saya takut kepada Allah. Nah, semangat ini, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, semangat yang kita butuhkan sekarang ini, sangat dibutuhkan untuk mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibutuhkan para pemuda, para pemudi, para remaja untuk menghindari hal-hal yang menjurus kepada perzinaan, untuk menghindari perzinaan, karena perzinaan itu akan menghancurkan orang yang berbuat perzinaan, menghancurkan kehormatan keluarganya, akan mendatangkan bahaya-bahaya dan lain sebagainya. Agama Islam telah mengajarkan beberapa hal supaya orang itu bisa lebih mudah dalam menjaga kehormatannya. Di antaranya ada perintah untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala. Ada perintah untuk menikah. Ada perintah untuk berpuasa bagi orang yang belum mampu untuk menikah.
Demikian juga kaum muslimah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengenakan hijab dengan baik, untuk menutup auratnya dengan baik. Ini di antara langkah yang akan menjaga muslimah, demikian juga menjaga muslim dari terjerumus ke dalam perzinaan. Selain itu juga ada larangan dari syariat, larangan melakukan khulwah, berduaan dengan lawan jenis. Laki-laki bersama dengan wanita yang bukan mahramnya, apalagi mereka masih muda-muda, sangat rentan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Walaupun belum tentu terjadi hal diharamkan, tapi syariat sudah melarang, karena bisa menjadi akses, menjadi jalan seseorang berbuat zina, minimal zina mata, mungkin juga melakukan hal-hal lain selain itu. Syariat juga melarang adanya ikhtilat, bercampur baurnya antara laki perempuan, dan juga melarang segala sesuatu yang bisa mendekatkan manusia dari perbuatan zina. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian itu mendekati perzinaan. Nah, kandungan ayat ini sangat luas. Segala sesuatu yang bisa menyeret manusia kepada perzinaan, maka dilarang berdasarkan ayat ini. Mendengar hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak bagus, ya, yang berbicara masalah hubungan laki perempuan misalnya, melihat yang diharapkan Allah, melihat film-film yang tidak baik, atau membaca hal-hal yang akan meningkatkan keinginan manusia untuk berbuat zina. Nah, ini semua akan masuk ke dalam larangan wala taqrabuz zina. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Jadi ini 3 bentuk menjaga kehormatan yang diajarkan dalam agama kita, supaya manusia itu menjadi mulia, supaya martabat manusia menjadi terjaga, yaitu menjaga kehormatan dari makan makanan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, menjaga kehormatan dari minta-minta kepada orang lain, dan yang terakhir adalah menjaga kehormatan dari perbuatan zina dengan menjaga kemaluan kita dari hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari segala fitnah yang zahir ataupun yang batin, dan menjaga kita semua sehingga menjadi orang-orang yang takut kepada Allah, menjadi orang-orang yang bisa menjaga kehormatannya dimanapun kita berada. Amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.